Hai Sobat Poner, Welcome Popnas podcast BM Perbana. Pagi semuanya. lagi sebagai MC hari ini. Ya, ini Yoshitaka. Sobat Poner, udah pada makan atau gimana? Isi Udah pada sarapan belum nih teman-teman semuanya? Kita juga narasumber nih. Dari orang yang selalu ikonnya dari Perbanas. Waduh, icon. Maskot. Dari Mas. Kalau maskot biasa binatang tuh. Lucu-lucuan tuh. Oh, kita kedatangan dari wakil rektor. Biasa dipanggil Yayo ya. Pagi semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan udah pada sarapan ya. Ini hari Sabtu weekend tapi udah mulai mendung lagi, tapi mudah-mudahan tetap semangat ya weekend-weekend juga ya teman-teman mahasiswa semuanya. Tetap ceria. Kalau gini mendung-mendung ini yang semangat yang punya pacar nih pasti nih. Waduh. Nggak punya sih Pak. Ya, yang semangat yang punya pacar, yang lemes kayak kamu yang nggak punya. Makanya masih pada di sini kan. Kalau punya pacar nggak di sini pasti. Bodoh sih Pak. Tadinya hujan terus Pak, biar orang pacarnya keluar. Oh gitu ya. Boleh juga tuh. Gimana? Mau ngobrol apa kita hari ini? Iya. Kita ngobrol tentang abjad. Jadi tema Oke. podcast kali ini jadi itu mengenai pengangkat dari narasumber yang akan kita wawancara yang kita datangi. Dan sekarang Kan kita kan udah nih, kan apa sih Pak? Ada bisa. Oke. Iya. Mungkin sebelum kita ngobrolin tentang pengabdian masyarakat ya. Jadi apa sih sebetulnya pengabdian masyarakat itu, dan ya mungkin kalau inget dulu ya, kita tuh sebagai sivitas akademika yang di perguruan tinggi, mahasiswa tuh namanya udah bukan siswa lagi tapi ada mahanya gitu. Jadi apa sih bedanya, salah satu perbedaan mahasiswa sama siswa? Kalau dari SD, SMP, SMA atau yang sederajat ini biasa dibilang siswa, bukan mahasiswa. Siswa itu tugasnya belajar, ya belajar aja nih. Nah, waktu lulus SMA jadi mahasiswa itu kan ada tambahan maha ya. Maha tuh berarti sesuatu hal yang artinya siswa tapi derajatnya tuh naik. Nah, naiknya derajat ini sebetulnya menambah kewajiban dari seorang mahasiswa. Kalau dulunya cuman kewajibannya itu belajar, sekarang ada tambahan dua kewajiban sebenarnya, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, ini yang disebut sebagai Tridharma perguruan tinggi gitu. Jadi yang namanya Tridharma perguruan tinggi itu nggak cuman kewajibannya dosen, tapi juga kewajiban mahasiswa sebagai aktivitas akademika. Apalagi ada kata-kata mahanya kan, itu harus membedakan. Ini yang membedakan nih dua hal ini nih, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, kalau tadi Ahmad sama Yusi tanya pengabdian masyarakat, apa sih yang bisa dilakukan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa? Nah, kita mesti lihat dulu nih pengabdian masyarakat itu sebenarnya apa. Pengabdian masyarakat itu adalah sebuah aktivitas, saya gampangin ya. Kalau mau lihat definisi undang-undangnya sih nanti ribet. Ada definisi undang-undangnya, tapi gampangnya gini. Kita sebagai sivitas akademika itu harus memberikan sesuatu kepada masyarakat. Tapi sesuatu itu harus berdasar pengetahuan akademis kita. Jadi kalau ditanya, bagi-bagi beras tuh pengabdian masyarakat bukan sih? Betul, itu bukan pengabdian pada masyarakat gitu. Karena pengabdian masyarakat itu harus berdasarkan pengetahuan keilmuan kita. Itu dulu nih. Cuman pertanyaannya, terus mahasiswa nggak perlu bagi-bagi beras, atau mahasiswa nggak perlu melakukan bakti sosial gitu misalkan, atau misalkan kadang-kadang orang juga tanya, kalau donor darah tuh pengabdian pada masyarakat sih, bukan bukan sih gitu kan? Ya sebetulnya kalau dari definisinya ya memang donor darah juga bukan pengabdian kepada masyarakat. Tapi kalau ditanya lagi, jadi mahasiswa nggak perlu tuh punya kepedulian sosial sama masyarakat gitu kan, bagi-bagi bako, nolong korban banjir, donor darah, apa artinya karena itu bukan pengabdian masyarakat terus mahasiswa nggak perlu melakukan hal itu gitu? Nggak juga, itu juga tetap wajib dilakukan, tapi itulah yang disebut sebagai istilahnya sebetulnya kecendikiawanan. Jadi sebagai seorang mahasiswa kita juga harus peka sama permasalahan sosial. Kalau lihat orang kesusahan, kita harus bantu. Ya kita harus bantu
sebisa mungkin, mulai mungkin ya tadi ya, kalau ada korban banjir kita bantu, mungkin kasih makanan ya, atau bantu ya, itu harus tetap kita lakukan sebagai seorang mahasiswa dengan apa ya namanya, nilai kecendikiawanan. Nah, kecendikiawanan ini sering sering disalahartikan bahwa artinya pintar gitu. Sebetulnya kecendikiawanan itu bukan pintar, tapi punya apa ya, perasaan atau ini sosial gitu ya, pedulian sosial. Biasa. Nah, Apa ya? kalau kemudian dalam membantu masyarakat itu kita memanfaatkan keilmuan kita, itu baru bisa kita katakan bahwa itulah yang sebetulnya pengabdian kepada masyarakat. Contoh misal, kalau setahu saya Ahmad sama Yosi kebetulan dari Fakultas Teknologi Informasi. Kak, Misalkan contoh ya, langsung nih ya, Iya. kalian lihat nih, itu ini kan selama masa pandemi nih, adik-adik di sekitar rumah misalkan harus belajar secara online, tapi mereka nggak tahu gimana caranya memanfaatkan pembelajaran secara online. Mereka mungkin nggak familiar pakai Google, apa namanya, Google Meet gitu, dan atau mungkin pakai Zoom gitu ya. Terus kalian bikin nih pelatihan untuk membuat supaya anak-anak ini kemudian paham gitu kan cara pakainya gimana dan seterusnya. Itu masuklah dalam aspek pengabdian masyarakat. Atau misalkan kalian lihat, biasanya kalau di lingkungan rumah tuh mungkin ada pengurus RT atau ada pengurus RW gitu ya. Terus biasanya kan pengurus RT dan pengurus RW ini perlu mungkin melakukan pencatatan keuangan dan lain segala macam. Terus selama ini pakai kertas. Itu kalian lihat, harusnya bisa lebih bagus kalau misalkan pakai Microsoft Excel, bisa lebih rapi. Kalian bikin pelatihan, kalian latih supaya mereka, teman-teman mahasiswa nih latih gitu ya, supaya pengurus RT dan pengurus RW di rumah itu kemudian jadi bisa membuat catatan keuangan ataupun kegiatan gitu ya, melalui menggunakan komputer. Itu berarti melalui masyarakat. Nah, kalau teman-teman mahasiswa yang di FEB, misalkan nih di sekitaran rumah ya, ada beberapa warung gitu, ada beberapa eh, tetangga yang jualan gitu kan. Terus misalkan kalian tanya, Pak Bu, selama ini kalau bikin apa, catat uangnya gimana? Pernah untung nggak gitu? Wah, saya nggak tahu. Pernah untung apa nggak? Pokoknya saya belanja, jual. Ada sisanya belanja lagi, jual lagi gitu. Saya nggak punya catatan keuangan, saya nggak punya apa-apa, nggak punya. Jadi saya nggak tahu deh apa sebenarnya saya selama ini untung apa enggak gitu kan. Terus teman-teman mahasiswa mungkin dari akuntansi ya atau dari manajemen bikin pelatihan nih, pengelolaan keuangan misalkan untuk toko kelontong atau pengelolaan keuangan untuk warung gitu ya, pengelolaan keuangan sederhana, itu juga pengabdian masyarakat. Nah, itu tadi contohnya tuh, berapa apa sih bentuk pengabdian masyarakat yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Itu beberapa contohnya. Nah, yang saya mau tekanin lagi supaya jangan salah paham ya, baksos, apa namanya, kita ngebantu ke panti asuhan, kita bantu korban bencana alam, ya, itu bukan pengabdian masyarakat, tapi tetap harus dilakukan. Karena sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang bagian dari sivitas akademika, kita harus punya kepedulian. Hanya saja, kalau kita bagi sembako, kita donor darah, kita nolong korban bencana alam, misalkan ikut cari orang dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya kan tidak betul-betul memerlukan latar belakang keilmuan. Maksudnya siapapun yang punya Bisa. kepedulian terhadap kondisi sosial pasti Bisa. pasti bisa ngelakuinnya gitu loh. Nah, itulah tadi bedanya kepedulian sosial dengan pengabdian masyarakat. Di pengabdian masyarakat itu ada unsur di mana kemudian kita memanfaatkan latar belakang kita untuk bantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Gitu. Udah ada bayangan belum nih mau ngapain kira-kira nih? Sebenarnya banyak banget sih yang bisa dikerjain kalau pengabdian masyarakat itu. Bisa kayak bina. Nah, itu salah satunya. Kalau kita jauh, ya kita di Jakarta mungkin nggak banyak desa ya. Ya kan, ya mungkin bisa bina warga gitu kan, bina masyarakat gitu. Kalau misalkan di rumah teman-teman ada Karang Taruna atau misalkan ada apa ya, komunitas kayak gitu ya, kan itu dia memberikan pelatihan, memberikan pengetahuan tentang ini. Yang paling penting sebenarnya saya mau pesen nih, mungkin ya, mungkin teman-teman di luar sana, teman-teman mahasiswa udah ada yang, wah kalau gitu sih udah pernah tuh kerjain itu. Eh, yang paling penting itu kalau memang sudah pernah mengerjakan, jangan lupa kasih tahu ke kampus sebenarnya. Kalau
teman mahasiswa udah pernah ya kan hal seperti itu. Kan nih tahu-tahu di rumah ada yang udah pernah dong pengabdian masyarakat, karena saya pernah misalkan ngasih pelatihan buat warga sekitar tuh, kasih tahu kampus gitu. Karena kampus kita perlu mahasiswa tuh juga supaya bisa terdata sama kampus, dan apalagi sekarang ada KM kan, Merdeka Belajar. Kalau mahasiswa ngerjain pengabdian pada masyarakat di KS tuh lumayan kan jadinya kan. Ada MPK juga. Nah, itu kita bisa Ya. Kalau MBKM sendiri, jadi ngobrol MBKM nih ya dikit ya. kalau kita sih langsung aja. MBKM tuh singkatannya kan adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa suka lihatnya logonya sekarang banyak di perguruan tinggi, termasuk di tempat kita di Perbanas tuh ada logo Kampus Merdeka gitu ya. Tapi sebetulnya program dari kementeriannya itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini ada 2 komponen sebenarnya. Merdeka Belajar dipenggal, dia bagian keduanya adalah Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu sebetulnya konsep di mana dari Mendikbudristek kita, orang biasa panggil Mas Menteri ya, Pak Nadiem Makarim, itu bahwa perguruan tinggi itu punya lebih banyak keleluasaan menentukan bagaimana perguruan tinggi itu akan dikelola. Pemerintah memberikan lebih banyak. Nah, yang penting yang Merdeka Belajarnya. Merdeka Belajar ini kaitannya emang langsung sama mahasiswa nih. Artinya apa? Konsepnya adalah pemerintah itu memberikan hak pada mahasiswa untuk lebih dalam tanda kutip merdeka. Lebih merdeka untuk belajar. Maksudnya merdeka gimana? Teman-teman mahasiswa bisa melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Sebetulnya nggak, kalau istilah yang sebetulnya bukan di luar kelas sih, di luar program studi. Nah, di luar program studi maksudnya gimana? Jadi mahasiswa FTI, mahasiswa SI, mahasiswa TI boleh ngambil kuliah di S1 akuntansi, boleh ngambil kuliah di S1 manajemen, atau ngambil kuliah di S1 ekonomi. Nah, di kampus yang sama, tapi masih tetap kuliah nih. Itu bentuk yang pertama tuh, bentuk yang pertama. Jadi tetap kuliah tapi pindah prodi. Kamu bisa ngambil dari yang lain Dari gitu ya, jurusan Pak. yang lain. Tuh, jadi misalkan nih demikian juga sebaliknya kan, misalkan ada anak manajemen misalkan. Anak manajemen tapi tertarik nih pengen belajar deh, tahu gimana sih caranya bikin website. Jadi misalkan anak manajemen program kan di kurikulumnya satu manajemen nggak ada kan pemrograman basis web kan, atau web programming, tapi di SI dan TI ada. Nah, ini bisa demikian juga misalkan anak TI gitu, saya pengen tahu deh tentang sebenarnya dasar-dasar akuntansi itu gimana, atau dasar-dasar tentang pajak tuh gimana. Nah, ngambil kelas ini boleh di kampus yang sama, atau bahkan di kampus beda, dengan catatan memang kampus kita punya kerja dengan kampus. Beberapa mungkin kalau teman-teman yang di mahasiswa FEB sudah tahu ya, kita ada kerjasama dengan beberapa kampus. Kalau saya nggak salah juga sudah ada nama itu salah satu kampus di Riau, kalau saya lupa namanya. Tapi ada kok. Ya. Lancang Kuning kalau nggak salah namanya, nama kampusnya. Nah, bentuk yang lain itu benar-benar nggak kuliah gitu. Nah, ini yang lebih merdeka sih sebenarnya, karena kalau yang tadi kan masih kuliah tapi luar program studi atau di luar kampus lain, itu adalah teman-teman bisa ikut kegiatan yang bentuknya bukan kuliah gitu, misalkan magang, ini yang udah banyak di magang, atau misalkan ngajar untuk karena masih kuliah berarti yang ngajar harus, iya, maksudnya bukan ngajar di kampus ya, ngajar ya mungkin SD gitu, SMP lah gitu, kayaknya SMA pun enggak, kayaknya programnya umumnya mengajar siswa SD. Kemudian melakukan studi independen, atau misalkan melakukan kewirausahaan, buka usaha gitu ya, termasuk tadi kan pengabdian masyarakat. Ada juga melakukan KKN. Kalau KKN tuh biasanya apa sih bedanya KKN dengan pengabdian pada masyarakat gitu? Kalau pengabdian pada masyarakat, kayak tadi saya bilang,
di lingkungan sekitar kita itu udah dihitung sebagai pengabdian masyarakat nih. Tapi kalau KKN itu biasanya kita dikirim ke tempat yang agak jauh sesuai dengan programnya pemerintah. Misalkan kita melakukan aktivitas di desa, entah apakah gitu. Biasanya KKN memang biasanya kita melakukan membangun sesuatu gitu. Desanya sih. Dan itu pasti biasanya akan sebetulnya KKN itu adalah salah satu pengabdian masyarakat juga. Jadi biasanya akan disesuaikan. Kalau misalkan ada teman ekonomi, nanti yang ditargetin tuh kalau KKN tuh kan pelatihan pengetahuan mengenai. Kalau yang datang ke sana anak-anak dari FTI, dari IT gitu, mungkin akan mengenalkan tentang IT atau bahkan mungkin sana gitu ya. Nah, itu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi lakukan itu soalnya kalau dari aspek agama kan juga pahalanya banyak tuh ya. Jadi akhiratnya dapat gitu ya, dunia juga dapat gitu. Dan yang paling penting lagi itu pasti akan mempererat hubungan kita sebagai mahasiswa dengan masyarakat gitu. Kan pasti mereka akan merasa sangat eksisten. Pasti ada rasa terima kasih yang buat jaringan. Ada nanti apa kuliah yang kita ingin dapat dikonfirmasikan. Betul, bisa dikonversikan, bisa diakui gitu, disetarakan lah kalau ini ya. Jadi melakukan pengabdian masyarakat nanti dihitungnya gini cara menyetarakannya. Kadang-kadang ada pengabdian masyarakat yang sifatnya insidental. Jadi misalkan ngasih training nih, kamu ngasih training ya, kamu jadi narasumber atau misalkan bantu dosen jadi narasumber. Kan dosen melakukan pelatihan, terus kalian sebagai mahasiswa ikut membantu pelaksanaan sebagai ini. Ya apakah jadi asisten atau misalkan justru benar-benar jadi ngisi satu materi ya. Nah gitu. Itu namanya insidental karena mungkin cuma satu kali. Gitu. Jadi ya satu kali itu aja. Biasanya mungkin kan lamanya pelatihan mungkin seharian. Nah, nanti kalau begitu akan dihitung nanti jamnya gitu berapa. Nah, kalau misalkan kalian melakukan pengabdian masyarakat tadi yang seperti Ahmad bilang tuh desa binaan, itu kan panjang tuh. Mungkin kita programnya 3 bulan, beberapa kali kita datang ke sana. Misalkan datang kan pertama ngasih pelatihan atau ngasih penyuluhan. Nanti mungkin 2 minggu kemudian datang lagi ke sana, mungkin mulai melakukan pelatihan gitu kan. Terus nanti datang lagi buat melihat gimana sih perkembangannya, ini masyarakat udah jadi lebih baik nggak sih? Kita mengaplikasikan ilmu yang kita bagi atau enggak? Itu kan bisa panjang tuh. Nah kalau panjang begitu, apalagi kalau dilakukan 1 semester ya, itu bisa sampai 20 SKS di tarain ya. Tapi ya memang berarti programnya mesti panjang tuh. Nah sebenarnya kan tujuan dari pengabdian masyarakat itu sendiri tadi saya sempat singgung sedikit ya bahwa kita pengen membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dengan memantau. Atau dengan kata lain kita pengen, kalau kata formalnya nih ya, kita ingin masyarakat itu yang tadinya nggak bisa melakukan sesuatu setelah kita bantu dan pelatihan dia jadi bisa kan. Itu artinya jadi lebih berdaya. Dia jadi lebih. Nah, membuat sekelompok masyarakat menjadi lebih berdaya itu biasanya butuh waktu. Hampir nggak mungkin dikasih pelatihan 1 kali 2 jam gitu ya, atau misalkan 3 jam atau bahkan seharian terus langsung gitu. Misalkan kamu ngajarin nih cara bikin website sederhana, kamu datang sekali, kamu tinggal pasti lupa. Iya, kan masih datengin lagi gitu kan, dilatih lagi, nanti dikasih tugas terus dilihat udah bener apa enggak, pasti butuh waktu gitu. Jadi nah itu juga bedanya sama tadi yang saya bilang kepedulian. Kalau kepedulian sosial, nah itu selesaikan masalah ya pada saat itu aja. Orang banjiran nih nggak punya makan kasih kan,
udah cuman dia akan mengatasi masalah setelah itu Saat aja. itu aja gitu. Tapi kita nggak mikir kan misalnya mana ya supaya dia punya. Nah kalau pengabdian masyarakat tuh mikirnya tuh betulnya ya agak jangka panjang. Kita pengen yang tadi nggak tahu IT, setelah tahu IT bisnis dia bisa jualan di toko atau di Bukalapak atau marketplace yang lainnya gitu kan. Buat start Itu satunya. makanya biasanya dia agak panjang gitu kalau pengabdian masyarakat. Kalau udah begitu penyetaraan SKS-nya bisa bilang. Jadi ya tadi itu akhiratnya dapat kan. Bukannya hitung-hitungan ya, tapi Iya. maksudnya kan kita kan melakukan sesuatu juga nggak boleh hitung-hitungan sebetulnya ya, apalagi sama Allah gitu. Pastilah orang-orang yang merasa terbantu itu pasti akan mendoakan kalian gitu. Ya pasti akhiratnya dapat. Ya dunianya ya dapat nilai dapat, jaringan dan masyarakat juga dapat gitu kan. Jadi itu manfaatnya dan nggak susah-susah, nggak susah untuk melakukan. Kadang-kadang kita pikir kayak seakan-akan mungkin kita ngerasa bahwa kayaknya gue belum belajar banyak. Mungkin ada teman-teman yang ngerasa kayak begitu. Cuman betulnya apa yang kalian tahu itu mungkin untuk sebagian masyarakat itu sudah sangat bermanfaat gitu. Jangan jangan ngerasa bahwa karena gue belum cukup nih, jadi gue ntar dulu deh. Ntar dulu lah. Iya gitu. Jangan aja sekarang ya. Kalau yang apa namanya yang mungkin beragama Islam kan ada juga tuh, saya nggak hafal hadisnya tapi saya tahu terjemahannya, mungkin Ahmad malah lebih tahu kali. Apa sampaikanlah walau hanya seayat gitu kan. Jadi maksudnya kalau intinya apa sih, kalau kita mau membagi sesuatu tuh nggak perlu sampai nunggu wah saya udah hafal satu juz nih baru saya Sampaikan. iya gitu. Agak jangan gitu. Sama juga nih pengabdian masyarakat yang aduh gua kan baru semester 2 nih, gua kan angkatan 2021 nih, baru semester 2. Caranya deh pengabdian masyarakat kalau udah semester 7 gitu misalnya. Nggak gitu konsepnya gitu. Jadi ya tadi yang seperti yang disampaikan kalau ada di Islam itu sampaikanlah walau hanya seayat gitu. Sedikit apapun ilmu. Satu-satu yang dibagi dan nggak akan pernah habis malah nambah. Itu ilmu. Tuh. Itu aja gitu. Ya, makanya kalau ada yang tertarik jadi dosen tuh, karena kalau jadi dosen Iya. bagi ilmu tuh nggak akan pernah habis gitu. Ilmu dibagi tuh nggak akan habis, tapi ilmu dibagi akan bertambah. Harus lapor itu harus mana nih Pak? Oke. Kampus. Ya. Nah, kalau buat mau melakukan pengabdian masyarakat, sebetulnya jalurnya banyak sih ya. Kalau kalian mau melakukan secara mandiri, bisa jalanin aja langsung, misalkan sama teman-teman gitu ya, langsung mungkin melalui BEM atau melalui Ormawa. Jalan ya berarti kalau melalui BEM dan Ormawa, nanti tinggal ya mungkin koordinasi dengan kemahasiswaan. Apa nih support dari kampus, kan? Apakah butuh misalkan kendaraan atau butuh lainnya gitu. Itu silakan aja. Yang kedua, kalau misalkan dalam melakukan pengabdian masyarakat itu misalkan kalian merasa bahwa saya butuh didampingi sama dosen nih. Nah, saya kayaknya mungkin apa yang setelah saya survei, saya datang ke tempatnya, kayaknya saya masih butuh bantuan dari Bapak dosen gitu ya. Mungkin ada berhasil dengan program studi atau mungkin dengan Sekprodi gitu. Sampaikan bahwa Pak, Bu, saya ada ini nih, kayaknya masyarakat di sekitar rumah saya butuh ini pelatihan seperti ini atau butuh apalah gitu ya bantuan. Tapi kita mahasiswa udah siap ngerjain ini, cuman kayaknya kita butuh dukungan dari dosen nih gitu. Nah, itu Gitu ya kayak bimbingan kan. Mungkin kan kadang-kadang kan kita tahu nih bahwa kayaknya itu bisa deh diselesain gitu. Kita bisa bantu, tapi kayaknya masih perlu dukungan nih dari dosen gitu. Dengan jadi paling nggak 2 jalur itu sih yang bisa diambil, dan saya pastikan bahwa kalau memang ada inisiatif dari teman-teman masyarakat, kita dari kampus dukung 100% lah, bahkan mungkin 150%. Sampaikan aja.
Dan bentuk pengabdian masyarakat kita sendiri itu bisa bilang nggak harus sesuai dengan jurusan kita gitu ya Pak. Bang, dengan hal apapun itu, tentang apapun itu, kalau misalnya memang sekiranya di sekitar masyarakat itu membutuhkan, kalau misalnya kita bisa bantu, kita bantu gitu Pak. Ya, kalau memang tadi konteksnya adalah memang mau melakukan pengabdian masyarakat, memang sebetulnya kita coba masukin nih ilmu kita tuh apa sih yang bisa dari apa program studi atau jurusan kita ya. Itu kita masukin. Tapi kalau memang misalkan permasalahannya general banget, umum banget, nggak terkait misalkan terkait IT atau nggak terkait ekonomi gitu ya. Jadi tetap aja kita jalani, nggak ada masalah. Saya kan teman-teman juga ini kan apa namanya kalau setiap ordik gitu kan kita ada kan juga ada itu juga masuk dalam bentuk cuman mudah-mudahan tahun ini direct touch ya itu karena kalau kemarin-kemarin itu masih banyak online-nya ya. Mudah-mudahan sekarang bisa lebih langsung lah. Nah dan kalau bisa meningkat nggak cuman insidental gitu. Kalau yang kemarin tuh salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang insiden. Karena kita lakukan sekali, habis itu kita mungkin baru balik lagi tahun depan kan. Nah kalau bisa ini agak panjang nih gitu kan, mungkin sifatnya nggak cuma sekali ibu bapak dosen tuh ngasih, tapi mungkin dimulai dengan identifikasi dulu nih. Maka misalkan nanti ketahuan bahwa panti asuhan ini ternyata perlu pemasukan nih, nggak bisa hanya mengandalkan donasi dari para. Mungkin kan ada ide, oh kalau gitu mungkin panti asuhan ini harus bikin. Nah ini kan berarti kan ada pendampingan nih. Mungkin teman-teman mahasiswa bisa kasih masukan ke sana gitu kan, atau mungkin bahkan bisa bantu kan. Kira-kira nih, mungkin kalau teman-teman di FEB pasti familiar dengan istilah apa studi kelayakan bisnis ya, atau feasibility studies. Kalau kita mau bikin usaha, biasanya kita bikin dokumen untuk menganalisa dulu nih kira-kira nih kapan BEP-nya gitu kan, kapan mulai profitnya. Intinya jangan sampai kita buka usaha kan rugi gitu kan. Nah itu kan seperti itu gitu. Kalau memang bisa dilakukan seperti itu, baik lagi. Jadi sifat peningkatan dari pengabdian masyarakat yang biasa dulu itu mungkin bisa meningkat dari yang tadinya sekarang insidental, program benar-benar pendamping ya, kan bisa digabungin tuh teman-teman mahasiswa dari fokus bagaimana kemudian panti asuhan, mungkin panti asuhan kemudian bisa membuat FTI, mungkin fokusnya lebih kepada mana supaya ada dalam memanfaatkan teknologi. Masuk juga kan kalau usahanya kan sekarang iya kan kayak gitu kan, iya kayak normalnya kan berarti kan butuh teknologi ya, jadi kan menggabungkan itu kan. Ya sebenarnya sih FEB sama FTI itu jodoh banget gitu. Kemudian mahasiswa juga banyak yang berjodoh ya. Saling lengkapin gitu kan. Jadi saling lengkapin. Kita sekarang semua didukung. Kayak gitu. Jadi bisa bilang kalau misalnya kita berdasarkan kemarin kan apa ada yang kita ke panti asuhan segala macam kan. Berarti bisa bilang kedepannya mungkin bukan hanya kita ke panti asuhan cuma ngasih kayak aku dan kenaca segala macam, kita juga bikin pelatihannya juga di sana kayak pendampingan, pembinaan gitu kan. Jadi agak panjang nih gitu. Mungkin ya khususnya diberdayakan buat anak-anak mahasiswa baru gitu kan. Kira-kira apa di semester 1 mereka gitu ya. Iya. Sendiri ya Pak, biar bisa. Iya, jadi kan langsung tuh tahu bahwa oh iya emang ilmu saya tuh tadi itu ya lagi tugas mahasiswa. Sebenarnya yang tinggi itu seperti roda yang penelitian itu adalah salah satu fungsinya adalah untuk kita mengembangkan ilmu itu melalui aktivitas tadinya kita nggak tahu, setelah dapat diajar. Hanya ada apa namanya dharma pendidikan. Dharma pendidikan kan dharma perguruan tinggi itu kan pendidikan, penelitian,
pengembangan keilmuan aktivitas ini karena dia roda ya, jadi nggak ada yang titik awal akhirnya Iya. nih. Bisa juga dibilang gitu. Kalau urutannya sih memang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat gitu ya. Tapi sebetulnya tidak mutlak bahwa itu kita tadi untuk mendidik kita perlu mengembangkan Tunggu dulu. bagaimana mengembangkan ilmu. Ini penelitian kan, Penelitian dulu. penelitian kan. Setelah pengembangan ilmu dari penelitian, maka ilmu itu pendidik. Heran nih. Nah, setelah mahasiswa mendapatkan ilmu, dia harus mengaplikasikan Aplikasikan. ilmunya kepada Masyarakat. masyarakat. Dia harus mampu mengaplikasikan ilmunya. Nah, biasanya yang terjadi adalah pada saat kita membawa pengetahuan kita ke masyarakat dalam bentuk kita ketemu masalah lain yang belum bisa kita pecahkan menggunakan ilmu yang kita miliki sekarang. Oh, ternyata ada masalah lain di masyarakat yang saya nggak tahu nih solusi. Nah, karena ada masalah lain yang kita nggak tahu solusi dan lain, kita teliti nih ada masalah nih, tapi saya nggak tahu solusinya. Jadi kan untuk mencari solusi terhadap masalah, Kita teliti lagi kan, Nah, penelitian. Setelah diteliti, oh dapat nih ternyata solusinya begini. Diajarin lagi ke mahasiswa, didikan lagi kan. Nah dengan ilmu yang baru itu pergi lagi ke masyarakat. Oh udah ada solusinya nih seperti ini, diaplikasikan lagi pengabdian masyarakat lagi. Sampai di masyarakat tadi biasanya kita ketemu lagi. ya, Ada lagi masalah yang lagi. lain gitu kan. Nggak berhenti lah. Jadi itu akan Terus, seperti terus. iya. Putar terus ya. Nah, ada tes tapi Kayak gitu. Nah itu fungsinya mahasiswa atau tugasnya mahasiswa seperti itu. Bukan cuma itu juga sebagai sivitas akademika. Jadi itu bukan tridharma dosen, tapi tridharma guru. Tridharma yang sebetulnya harus dilakukan oleh dia bilang tugas sebenarnya seorang mahasiswa bukan hanya belajar tapi juga dan secara Betul. langsung Pak ya. dan nggak nunggu lulus. Hmm. Karena ada yang mikir ntar dulu deh, Lulus habis lulus aja baru. Jadi yang namanya tridharma tadi kan bukan tridharma alumni juga ya. Jadi ya selama masih jadi mahasiswa tuh sudah sebetulnya sudah punya dalam tanda kutip tanggung jawab untuk mulai mengaplikasikan oleh bukan cuma dan untuk masyarakat bukan untuk diri sendiri. Sebenarnya kalau udah lulus kan kemudian saya mau mengaplikasikan ilmu saya, fokusnya biasanya lebih kita sendiri. Kenapa? Karena kita nyari gaji kan. Iya. Kalau pengabdian masyarakat nih kita mesti siap untuk tidak. Karena tujuannya memang bukan untuk mungkin memang dalam kondisi-kondisi tertentu dan masyarakat yang kita bantu berikan apresiasi dan malah dia ngasih uang atau ucapan terima kasih. Tapi jatinya namanya pengabdian masyarakat tuh ya memang kita abdikan ilmu kita kan. Harusnya nggak expect mendapatkan imbalan lah Pak ya. iya. Tapi biasanya kalau udah kayak begitu duitnya datang duitnya ikut sendiri, jadi nggak usah ditungguin. Tapi kalau kita ngerjain hal-hal yang baik gitu dengan niat yang baik, biasanya sih yang kayak begitu dia akan ikut. Tapi kalau niatnya udah duit, biasanya kita malah akan kecewa. Hasilnya lah itu. Kayak pengabdian sekarang itu kan jadi salah satu kewajiban mahasiswa sendiri. Tapi kan kalau misalnya kita lihat yang realitanya ada nih Pak saat ini, memang kan ya cuma pengennya sekarang kayak udah belajar, Yeah. main organisasi segala macam, Yeah. udah kelar itu Pak. Memang masalah pengabdian masyarakatnya kayak udah nanti aja lah, bahkan Yeah. nanti setelah lulus. Bilang bagaimana sih Pak caranya untuk kayak membangun sebuah keinginan dan minat seorang Dari mahasiswa mahasiswa sendiri ya. untuk bisa ayo dong jangan cuma main doang, jangan cuma belajar doang di kampus, tapi juga turun ke masyarakat langsung, mau itu Iya. dari program kampus sendiri ataupun dari Dari mahasiswa pemerintah- sendiri dari atau mahasiswa pemerintah sendiri, iya. gitu. Nah, benar banget nih yang dibilang sama Yosi. Jadi ini mungkin dulu
karena seakan-akan nggak ada menariknya ya, nggak ada benefitnya gitu. Malah dalam beberapa kasus mahasiswa yang justru aktif pergi ke masyarakat, karena dia pergi ke masyarakat mengabdikan dirinya dan seterusnya, dia harus meninggal sampai akhirnya dia malah nggak bisa selesai kuliah kan. Padahal dia sebetulnya dari segi manfaat itu banyak memberikan kontribusi buat masyarakat. Tapi kalau jam dulu ya memang nggak ada yang tadi, nggak ada MBKM ini. Artinya ya mahasiswa pergi meninggalkan kampus kemudian untuk mengabdikan dirinya di masyarakat itu ya nggak ada AS, nggak ada feedbacknya nggak buat ada mereka ininya. ya. Dan yang terjadi adalah malah kalau misalkan kalau waktu saya kuliah dulu, kalau saya mau melakukan itu kemudian saya harus ambil cuti akademik kan, saya nggak kuliah nih semester ini gitu. Apa pasti kuliah saya nambah Lah. semester kan. Satu semester Iya. program. Nah, kalau sekarang itu kan tadi udah dengan adanya MBKM itu bisa disetarakan dengan 20 SKS. Jadi ya ini memang satu hal yang baru sih, terobosan, dan ini hal yang bagus banget karena memang bisa mendorong, mudah-mudahan jadi bisa mendorong teman-teman mahasiswa untuk nggak ragu nih kerjain pengabdian pada masyarakat ya, magang dan macam ragu. Kalau dulu magang saya nggak hafal ya kalau misalkan di FEB ya, di prodi-prodi FEB itu berapa SKS, tapi kalau saya tahu di KKP di FTI ya, itu cuma 2 SKS tuh. Cuma 2 SKS gitu. Sekarang kalau magang bisa sampai 20 SKS kan? Guys. Nah, gitu kan. Jadi bandingin tuh kenapa dulu seperti itu ya, karena memang dulu di aturan pemerintahnya. Jadi yang saya harap sih mudah-mudahan teman-teman mahasiswa yang lihat podcast kita ini ya, pertama ini nggak sama sekali nggak ada ruginya, banyak untungnya nih kalau misalkan kerja khususnya ya, meskipun nggak terbatas sama pengabdian masyarakat aja sih, karena topik kita pengabdian masyarakat tadi yang sih jangan tunda untuk, karena ini nggak akan memperpanjang masa studi kalian. Aktivitas kalian melakukan pengabdian masyarakat itu bisa diakui sebagai SKS, dan kemudian ya itu justru membantu, mungkin malah bisa ya itu yang pertama. Yang kedua, kampus pasti akan dukung maksimal mungkin kan kalian untuk melakukan pengabdian masyarakat ini. Jadi kalau misalkan setelah kalian ketemu sama masyarakat yang mau kalian bantu dan kalian identifikasi masalah, nah kemudian diidentifikasi untuk kita melakukan pengabdian masyarakat ini, kita butuh A, B, C, sampaikan ke kampus. Kan sebetulnya di punya direktorat bahkan bisa mengajukan dana tuh kan, kalau mahasiswa melakukan pengabdian pada masyarakat, nah gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih ya mudah-mudahan ini saya juga terima kasih sama BEM nih, karena mudah-mudahan dengan sesi ini bisa buka dan menyemangati teman-teman mahasiswa nih melaksanakan melaksanakan masyarakat, nggak nunggu. Lulus Kalau dulu. udah nunggu lulus tuh nggak bisa jadi SKS, orang udah selesai kan. Iya benar. Ya kan udah selesai. Kalau dilakukan pas belum lulus tadi bisa jadi SKS, pahalanya dapet, networknya dapet gitu kan. Terus tapi kalau udah lulus ya pahala sih dapet lah, network juga dapet, tapi nggak dapet SKS kan karena ya udah lulus. Ya udah. Nah, iya gitu. Apalagi kira-kira? Oh iya, permasalahan tadi program dari magang, terus kayak kemarin dan dari Salman lanjutan dari pertanyaan saya sebelumnya, mungkin untuk saat ini untuk mahasiswa jujur aja kayak saya Salman kayak masih agak kurang dan tahu tentang informasi sebenarnya tentang program yang udah ada saat ini gitu Pak. Ini kayak apa sih, karena kan kalau dari saya sendiri taunya kan feedbacknya kan cuma apa ya, bisa dikonversi ke beberapa SKS kayak gitu kan, dan misalnya untuk yang lainnya kan kayak belum bisa nangkep nih apa nih gitu, apakah karena kurangnya sosialisasi karena misalnya program masih baru apa gimana gitu. Saya pikir juga begitu ya, pasti
saya harus akui begini, tidak hanya di teman-teman mahasiswa, di ibu dan bapak dosen, itu pengabdian masyarakat itu bukan tadinya ya, mungkin masih dianggap sebagai aktivitas yang kemudian dinomor 3-kan dari yang tadi dibanding pendidikan dan penelitian. Di dulunya memang dosen itu mungkin lebih fokus di pendidikan, kemudian penelitian. Pengabdian masyarakat itu seakan-akan diberikan porsi atau bobot yang lebih kecil. Padahal sekali lagi ya, kan kita semua ini kan belajar ya. Ini lagi-lagi saya mengutip bahwa orang yang paling bermanfaat itu kan orang yang paling baik adalah orang yang dapat memberikan manfaat untuk orang. Ya kan begitu ya. Jadi kalau kita meneliti, saya nggak mengecilkan sama sekali arti peneliti. Kalau kita meneliti kemudian dari hasil penelitian itu kita tulis artikel publikasi kan. Tapi kalau publikasi itu kemudian nggak bisa dimanfaatkan sama masyarakat, ya cuma Apa? jadi publikasi. Iya. Sedangkan kalau pengabdian masyarakat tuh benar-benar rasakan manfaatnya, kita langsung kontribusi langsung ke masyarakat. Nah, sayangnya memang di dalam sistem kita itu pengabdian masyarakat tuh seakan-akan seperti dianaktiri. Wajar juga kalau teman-teman mahasiswa juga tahu gitu tentang mana sih, apa sih sebetulnya kalau mengerti mana keuntungannya segala macam. Karena bahkan mungkin di kami kan belum banyak yang betul-betul terlibat langsung di dalam masyarakat. Lebih banyak fokus di peneliti. Nah, tadi dengan adanya MBKM ini mulai bergeser. Penelitian dan pengabdian masyarakat itu diberi porsi yang ini yang sama gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih memang, dan MPKM ini baru keluar di tahun 2000. Sekarang 2022, jadi baru 2 tahun. Kalau kebijakan tingkat nasional tuh usia kebijakan 2 tahun tuh bisa kita bilang masih baru Semua. gitu. Jadi kita memang dalam proses untuk belajar dan juga mungkin makanya saya juga makasih banget sama BEM nih adanya ngobrol ini ya. Mudah-mudahan ini bisa juga membawa awareness nih buat teman-teman mahasiswa di luar sana. Karena jangan cuma belajar dan misalnya ikut aktif di organisasi, tapi juga ada kegiatan yang lebih Bantu bermanfaat. masyarakat. Tuh, nah yang tadi Yosi bilang jangan cuma belajar dan ikut organisasi. Udah ikut organisasi itu Termasuk bukan ikut organisasi bukan bentuk pengabdian masyarakat. Tapi kalau organisasi itu kemudian melakukan aktivitas pengabdian masyarakat ya gitu. Tapi kalau organisasinya nongkrong-nongkrong ya. Cuman gini maksud saya, dengan ikut organisasi, kalau kita mengadakan pengabdian masyarakat atau melakukan masyarakat, karena kita di organisasi banyak nih yang ikutan kan, pasti kan, karena levelnya organisasi. Kalau yang melaksanakan banyak, berarti masyarakat yang bisa terbantu juga banyak lagi. bandingin kalau kita ngelakuin pengabdian masyarakat, pasti nggak banyak yang kita kerjakan yang bisa kita. Nah, dengan bergabung ke organisasi dan melakukan pengabdian masyarakat bersama organisasi, mungkin khususnya Ormawa nih, dampak dan kualitas dari pengabdian masyarakat itu pasti jadi lebih. Jangkauannya pun lebih luas Iya, lagi. jadi ya memang baiknya masuk organisasi, terus di Ormawa, organisasi, rencanakan untuk melakukan, pasti dampaknya bagus. Ya istilahnya kayak sholat sendiri sama sholat berjamaah lah gitu kan. Iya, gitu aja gitu kan, namanya rame-rame. Sesuatu yang dikerjakan bersama-sama itu pasti ntar kita ngerjainnya juga lebih ringan gitu kan. Itu semua ya memang udah begitu. Maksudnya bukan sistem aturan ya, memang kita ya. Kalau sekarang di kampus kita ya, di Perbanas gitu pada khususnya, memang mungkin tadi di bawah Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat itu ada bagian pengabdian pada masyarakat, Markonah yang sekretaris di
bidang tersebut. Jadi memang sekarang Bu Markona mungkin makin sering untuk mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, tapi ini fokusnya masih banyak di dan Bapak dosen nih. Kenapa begitu? Ya karena tadi yang saya sampaikan bahwa Ibu dan Bapak dosen umumnya fokusnya masih lebih banyak gitu, mengajar dan meneliti. Pengabdian masyarakatnya masih kurang. Makanya Bu Markona fokus banyak. Memang kalau yang di mahasiswa, saya harus akui bahwa mungkin saat ini kita belum punya program yang, tapi dari diskusi-diskusi dengan fakultas dan dengan program studi, kita memang terus coba deh di prodi bisa dirancang kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan kerjasama antara dosen dengan mahasiswa. Nah, harapan saya justru mudah-mudahan nanti BEM gitu ya dan Ormawa pada umumnya tahun ini ya kita punya inisiatif yang lebih banyak nih, karena kayak kita open nih, mungkin teman-teman di setelah nonton ngobrol-ngobrol ini ya mungkin bisa punya ide gitu, kira-kira punya ide begini nih untuk melakukan pengabdian masyarakat, sampaikan aja dulu melalui atau melalui BEM gitu, nanti dari atau bisa langsung sama saya gitu ngobrol, nah, kita diskusi. Tadi berdasarkan yang tadi Bapak singgung, bahwasanya mahasiswa jangan cuma, dari saya juga, misalnya jangan cuma belajar dan jangan juga, tapi Bapak bilang bahwasanya dari bahkan kita harus ikut organisasi supaya kita bisa menghadirkan masyarakatnya jauh lebih luas lagi. Berarti apakah bisa dibilang tiap Ormawa ini yang misalnya ada di Perbanas harus ada satu istilahnya proker yang wajib untuk ya menghadirkan masyarakat gitu Pak, seharusnya gitu Saya Pak. sebenarnya kan proker itu gini, saya sebetulnya tidak iya, saya nggak suka mewajib-wajibkan untuk teman-teman mahasiswa nih gitu loh. Tapi saya harap kesadaran itu timbul sendiri. Kalau setiap Ormawa bisa punya proker yang bentuknya pengabdian masyarakat, saya angkat topi deh. Dari segi anggaran nanti untuk penganggaran berikutnya kita akan usahakan ada alokasi khusus. Ya, tapi saya nggak mau bilang wajib gitu. Saya pengen, karena kalau wajib nanti seakan-akan jadi keterpaksaan kan. Padahal konsep dasar dari pengabdian masyarakat ini sendiri, Inisiatif dari keikhlasan kan, keikhlasan. gitu loh. Jadi ya gitu. Saya yakin deh teman-teman mahasiswa namanya juga udah maha kan, udah mahasiswa ya. Apalagi kalau yang udah nonton nih ngobrol. Harusnya kesadaran itu tumbuh. Jadi karena Ormawa itu sendiri kan sebenarnya bukan suatu hal yang wajib. Kita juga, saya kalau misalkan ditanya, Pak, apa kita nggak wajibin mahasiswa untuk pokoknya wajib ikut satu Ormawa gitu? Ya, saya tahu ada permasalahan di Ormawa, misalkan kesulitan untuk rekrut. Mungkin kewajiban seperti itu bisa menyelesaikan masalah rekrutmen karena diwajibin nih. Tapi apakah kemudian itu nanti cuma angka aja gitu? Cuman oh ya anggotanya banyak gitu. Tapi berapa yang betul-betul berdedikasi mau berkontribusi gitu loh. Nah, jangan-jangan nanti seperti buih di lautan gitu kan. Banyak tapi Udah gitu ya aja. begitu aja gitu. Kenapa masuk Ormawa? Ya karena wajib, Pak. Nah, ini kan ya sekali lagi saya termasuk ya pendekatannya sih bisa aja untuk menyampaikan, tapi saya merasa bahwa mahasiswa itu sudah punya kedewasaan, sudah punya kesadaran ya, pengetahuan tentang bahwa ya memang dia harus eksis di masyarakat gitu. Gabung dengan Ormawa, aktif di organisasi itu adalah salah satu tadi berikan kontribusi. Tapi tarik ulur lagi tadi berdasarkan pernyataan Bapak, misalnya yang namanya udah jadi mahasiswa harus misalnya punya kesadaran sendiri untuk bisa misalnya aktif di organisasi dan misalnya supaya ilmunya nanti bermanfaat untuk masyarakat. Tapi kalau misalnya kita lihat dari saat inilah Pak, ya dari angkatan angkatan makanya ngobrol-ngobrol kayak kecil gini banget mesti dibikin gitu. lebih sering gitu. Ngobrol-ngobrol kayak gini mesti dibikin lebih sering. Mungkin nanti kedepannya ngobrol-ngobrol kayak begini kita udah mulai terbuka, mungkin boleh juga ada yang datang langsung gitu kan. Jadi selain di podcastin ya ada yang datang langsung. Jadi kalau ada misalkan ada yang mau tanya-tanya atau apa bisa langsung juga gitu. Jadi ya ini
memang tugas kita adalah membangun gitu, bangun kesadaran, membangun keinginan gitu ya untuk kemudian kita melakukan lebih dan berperan lebih di masyarakat gitu. Oh, punya motivasi yang lebih. Bisa bilang tugas kita saat ini memang apa ya, motivasi untuk anak-anak yang mahasiswa-mahasiswa baru supaya bisa lebih aktif di masyarakat. Iya. Eh, Kalau nggak ada teman-teman Ormawa, teman-teman kami teman lain gitu. Iya. Kayaknya saya angkat topi banget. Masih ada sesi podcast seperti ini. Mudah-mudahan ya memang salah satu cara supaya kepedulian ya, pemahaman itu nih, khususnya mungkin di teman-teman mahasiswa yang angkatan 2021 gitu, atau mungkin sejak pertama kali masuk kuliah belum banyak. Tapi mudah-mudahan nanti depannya, saya sih optimis kita ke depannya akan pasti lah, Allah, banyak kesempatan buat beraktivitas. Tadi bisa bilang itu kan Heeh. dari sisi pengabdian masyarakat ke mahasiswa, selang ke mahasiswa dan selang dari dosen dan segala macam. Mungkin dari Bapak sendiri sebagai wakil rektor di Perbanas, selang aktivitas ataupun pengabdian masyarakat apa sih yang udah Bapak terapkan selama jadi di Perbanas lah Oh, gitu. oke. Kalau saya ya, pengabdian masyarakat saya biasanya bentuknya saya banyak terlibat di sebagai tenaga ahli di Kementerian Kominfo. Jadi salah satunya ini sudah dari tahun 2011 sih sebenarnya. Kementerian Kominfo itu di Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika itu mereka punya program yang namanya, program itu pendampingan untuk penyusunan master plan Smart City bagi pemerintah kabupaten kota. Di tiap tahun ada 50 kabupaten kota yang dipilih sama Kementerian Kominfo, dan 50 kabupaten kota itu kemudian didampingi supaya bisa membuat master plan dengan smart. Kabupaten kota di Indonesia itu ada sekitar 530. Ya, sebetulnya program ini mungkin sekitar akan 10. Sejak tahun 2017 saya biasanya dalam waktu 4 bulan, biasanya waktunya 4 bulan tuh mendampingkan smart city. Ya, tahun 2017 itu mendampingi Kabupaten Gresik. 18 itu saya mendampingi, ditugasi untuk mendampingi Kabupaten dari Serdang, Kota Binjai, sama Kabupaten Langkat. Tahun 2012 juga Kabupaten Purwakarta. Dan tahun 2019 itu Kabupaten Tangerang sama Kota Cilegon dan Kota Tanjung Pinang. 2020 karena pandemi kemudian program itu berhenti. 2021 kemarin saya mendampingi Kota Bau-Bau di Pulau Buton dan Kabupaten Butonnya sendiri. Waktu itu yang terakhir yang tahun 2021 saya bersama 2 orang dosen juga, dosen Pak Isnin dan Pak Dwi. Tahun ini saya ditugasi 2 lagi, yaitu di Kota Bukit Tinggi dan Kota Pariaman di Sumatera. Jadi ya itu mungkin yang memang melalui Kementerian Kominfo ya. Di Kementerian Kominfo itu rekrut dari ITB, dari UGM. Sebuah kebanggaan buat kita juga, Pak. Ya, yang suatu cuma Perbanas doang tuh di Kementerian Kominfo untuk program ini. Jadi itu sih. Ya, itulah. Dan biasanya setelah pendampingan, penyusunan, nanti tahun berikutnya ada proses kita datang lagi ke sana untuk menjalankan mas. Sejauh ini yang sifatnya panjang ya, kalau yang insidental itu banyak sih, kita kan jadi narasumber latihan, jadi
kebijakan dan lain sebagainya. Itu cukup banyak gitu. Tapi kalau yang sifatnya pendamping yang tadi 4 bulan kan soalnya. Nyebutnya sih gerakan Smart City. Kita, pergerakannya itu bergerak dalam bidang keilmuan kan atau Iya. pembangunan daerahnya gitu. Dan informatika ya, maksudnya ya memang perencanaan IT sih. Berkaitan. Ya, pemerintah kabupaten kota ini, jadi yang perlu menyusun master plan Smart City itu pemerintah kabupaten kota ini kan, ya mereka nggak punya pengetahuan tentang master ke arah pembangunan. Nah, supaya pemerintah kabupaten kota itu jadi bisa Kementerian Kominfo itu tim tenaga ngajarin pemerintah kabupaten itu ya sebagai ahli itu sebagai dosen PAS juga sih oleh Kementerian Kominfo ya untuk datang ke daerah tersebut. Itu kan bisa dibilang ya jadinya jangan itu misalkan kayak programnya 4 bulan misalkan orang apa ya dan bisa bilang istilahnya ya masa jabatannya saat itulah Pak. Bisa bilang di saat bisa bilang jabat karena orang yang baru nanti akan ada program. Iya, tetap. Karena master plan itu sendiri masa apa namanya? Program yang disusun di dalam master plan itu biasanya rentang waktunya itu dokumen perencanaan Smart City. Mulai dari yang besar karena juga kota-kota yang sama sekali. Tapi ada juga yang udah kan segede kayak kota Semarang, kota Surabaya, kota Makassar, kota Bandung itu udah. Kota ya. Iya, tapi ada Besar ya, juga Pak. kalau kayak saya ke Kabupaten Buton gitu ya. Kalau Buton itu satu kabupaten aja nggak ada lampu merahnya. Maksudnya segitunya gitu ya. Nggak ada macet, nggak ada itu beragam banget dan ya, yang kita susun kayak tahun pertama ngapain sih tahun eh, enggaknya kabupaten kota ini kalau yang nggak punya apa-apa tadinya sana kayak begitu. Pak, ini kan apa bisa bilang udah yang udah terjun langsung lah udah merasakan yang gimana ya kemasan seperti apa. Bisa bilang suka dukanya dalam melakukan hal itu tuh apa sih Pak? Buat kita ya misalnya bilang belum pernah merasakan hal itu. Nah, gambarannya seperti apa Ya, gitu. suka dukanya terutama kalau kita berbagi ilmu ya tadi yang saya bilang pada saat kita terjun ke masyarakat itu orangnya beragam banget. Seringkali sesuatu hal yang kita anggap ya semua tahu harusnya udah tahu nih udah bisa nih melakukan itu kenyataannya nggak gitu di masyarakat. Jadi salah satu karena bentuk pengabdian masyarakat yang saya lakukan itu memang memberikan pendampingan dan tentang bagaimana pengetahuan bagaimana plan ya itu ngajarin orang nggak padahal yang ya dalam kasus saya yang saya ajarin itu adalah PNS pegawai pegawai iya pegawai pegawai negeri sipil di tingkat kabupaten kota gitu jadi kebayang kalau misalkan masyarakat yang diajarin betul masyarakat luas yang mungkin latar belakang pendidikan beragam banget gitu itu itu tantangannya jadi tantangan utama dari pengabdian masyarakat itu karena kita berinteraksi langsung dengan masyarakat dan masyarakat itu atur nggak bisa atur oh saya cuma maunya mengabdi ke masyarakat yang pinter ya gitu
Kalau saya maunya cuman mengabdi ke masyarakat yang nggak bisa gitu. Masyarakat itu beragam dan kemampuan kita untuk bersosial berinteraksi masyarakat, apalagi kalau kayak yang dalam tadi saya cerita ya, karakter orang di Buton tuh beda dengan karakter orang di Purwakarta, beda dengan karakter orang misalkan di Sumatera Utara, beda itu. Jadi setiap kali kita harus baikkan gitu. Salah satu yang paling penting, karena kalau cara kita menyampaikan dan cara kita masuk ke masyarakat itu juga kurang berkenan buat mereka, pasti mereka akan ada penolakan. Yang penting human touch-nya nih, human touch-nya supaya kita mau bantu mereka. Mereka harus punya trust juga kan ke kita bahwa kita itu bukan mau memanfaatkan mereka, tapi memang kita mau bantu. Nah, itu pentingnya. Itu dan melakukan pengabdian masyarakat sebenarnya melatih hal itu juga tuh. Supaya kita berinteraksi dengan masyarakat. Cara kita pendekatan yang benar kayak gimana Itu nggak ada di kelas. benar Iya. Wah, seseorang saya. Betul. Ada sih mata kuliah komunikasi antarpersonal, ya kan? Tapi kan kalau di kelas yuk. Kalau teman-teman di Ormawa, ya umumnya kan ngobrol sama yang sepantar. Tapi kalau di masyarakat, ada yang lebih tua, lebih muda, ada yang sepantaran gitu kan, ada yang mungkin udah punya apa ya susun sama kita gitu. Ngapain sih mau gitu hal-hal seperti. Tapi kalau nggak dikerjain, kalian nggak akan pernah bisa belajar tuh. Itu cuman bisa diperoleh dengan dijalanin tuh hal-hal seperti itu. praktek langsung Iya. ya Pak ya. Nggak bisa. Istilahnya Kan kalau misalkan mau belajar berenang, udah baca buku macam ya, udah lihat videonya. Tapi kalau nggak nyebur berenang, ya kalau itu berenang gitu. Jadi kita bisa nih belajar tentang kesehatan personal, cara ini berorganisasikan gitu. Tapi pada akhirnya ya untuk betul-betul tahu nih bener nggak sih kita udah turun ke Jadi masyarakat lagi. langsung menerapkan ilmu yang udah kita pelajari ke Iya. masyarakat, lihat langsung hasilnya kayak Iya. gimana gitu ya Pak. Pelajari adat istiadat gitu. Hal yang di sini nggak apa-apa, di sana nggak boleh Iya. gitu kan. bisa Iya. bisa Gitu, bagi-bagi benar tiket itu. ya. Nah, Iya. Itu challenge utama sih. Karena kita berinteraksi langsung dengan. Kalau penelitian nggak gitu-gitu banget. Maksudnya tergantung jenis. Kalau memang penelitian yang teman-teman atau dosen yang bidang ilmunya di sosiologi, ya itu memang mereka biasa berinteraksi dengan masyarakat. Tapi coba kalau anak-anak FTI, penelitiannya apa? Paling sama komputer. Paling sama komputer gitu kan. Beda ngomongnya sama kalau komputer mah dimaki-maki juga diem aja gitu kan. Dipukul juga diem aja, digebrak juga diem aja. Coba orang dipukul, digebrak, dimaki-maki. Kalau nggak kita Dia apain nggak ya? iya. mungkin kayak kalau biasa Makanya. kita sering ejek tuh Pak. Makanya jadi ya mau nggak mau nama juga pengabdian masyarakat, pasti berinteraksi dengan masyarakat, itu challenge-nya. Dan kita bisa dapat ilmu baru juga di Pasti. masyarakat secara langsung kan. Pasti. Nah, kita juga Jadi bisa nggak cuman kita baru. mengaplikasikan, tapi kita juga pasti dapat sesuatu dari situ. Terus. Pasti. Ya, Pasti. bisa kayak gitu ya kan. Benar. Kan tadi program yang tadi dari Kemenkominfo. itu misal bang dari Kominfo sendiri yang misal bang nulis nih daerah ini tentang hal ini apa memang dari daerahnya sendiri yang mengajukan? Jadi memang mekanismenya Kominfo menyampaikan bahwa setiap tahun mereka punya anggaran gitu ya, punya alokasi 50. Jadi kabupaten kota itu kemudian mendaftar. Nanti ada seleksinya tuh. Ada seleksinya dari Kementerian Kominfo untuk memilih siapa aja yang mana aja yang 50 ini dan akan diberikan pendaftaran. Ya. Setiap daerahnya mereka kan mengajukan bahwasanya mereka minta bantuan untuk hal ini kayak gitu ya Pak. Mereka minta bantuannya ke Kominfo. Tapi Kominfo itu kan
mereka juga nggak punya banyak tenaga ahli. Jadi, Kominfo kemudian mencari ke Ada perguruan tinggi ke kampus. kampus yang mereka mungkin kasih untuk itu. Mungkin kita mengakhiri podcast pada kali ini. Mungkin ada pesan dari Bapak. Oke. Dan untuk mahasiswa semuanya lah kayak gitu. Kalau saya intinya pesannya tadi mungkin juga udah saya ulang-ulang ya, tapi sekali lagi karena topik kita hari ini tentang pengabdian masyarakat, teman-teman mahasiswa lakukanlah pengabdian masyarakat dan tidak perlu menunggu untuk lulus gitu. Kalau kalian punya ide, kalau kalian punya keinginan atau masih punya pertanyaan, boleh sampaikan lewat BEM ya, atau juga kalau mau ngobrol-ngobrol langsung, tempat saya juga saya selalu terbuka. Tapi pada intinya lakukanlah pengabdian masyarakat karena itu benefitnya luar biasa. Bisa jadi SKS buat kalian, bisa menambah tadi pengetahuan ya, tidak hanya kita mengaplikasikan pengetahuan tapi juga menambah pengetahuan, bisa memperluas jaringan kalian ya, dan yang terakhir tuh nilai akhiratnya juga banyak. Jadi jangan tunda untuk lakukan pengabdian masyarakat. Itu aja mungkin dari saya. Yang berani mencoba gitu ya. Ya jangan takut mencoba. Iya, coba. Iya, jangan takut mencoba. Kalau itu berarti nggak boleh orang mencoba. Benar. Oke. Oke, mungkin itu aja untuk podcast pada episode kali ini yang bertemakan pengabdian kepada masyarakat dengan narasumber dari Bapak. Ya. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lain buat ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Mungkin dari Ahmad apa Kalau ada saya hari ini bagi-bagikan ilmu tersebut untuk gitu kan. Mantap. dan seperti biasa apa ada pantun Ahmad? Aduh. Pantun ini. Ya, pantun. Silahkan. Tumpahan bakso bajuku. Cakep. Membahas sih Pak. Lanjut. Namun mana? Cakep. Walau hati tak ingin, Cakep. tapi emang udah waktu. Yang udah nonton pada kali ini. See you in Popnas selanjutnya. Bye bye. See you. Bye.